Pernah kepikiran nggak sih, kalau bahasa tubuh itu sebenarnya bukan cuma cerminan dari perasaan Anda saat ini, tapi justru bisa secara langsung mengubah cara kerja otak Anda? Bayangin deh, postur tubuh Anda itu ibarat sebuah remote control fisik untuk pola pikir Anda sendiri. Coba bayangkan sebuah skenario di mana Anda bisa langsung mematikan rasa gugup dan mengendalikan saraf yang tegang hanya dengan mengubah cara Anda berdiri. Keren banget kan? Nah, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini, tujuan utama kita adalah membongkar tuntas sains biologis di balik rasa percaya diri yang benar-benar tak tergoyahkan. Kita nggak bakal cuma bahas konsep-konsep abstrak ya, kita akan lihat data dan riset nyata tentang bagaimana kita bisa secara harfiah merekayasa perilaku nonverbal kita untuk memproyeksikan otoritas yang tenang. Berikut ini adalah peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bahas sains kepercayaan diri. Kedua, bahasa tubuh asertif. Ketiga, regulasi saraf lewat pernafasan. Keempat, membangun kebiasaan. Dan yang kelima, taktik wawancara dan virtual. Oke, mari kita langsung menyelam ke bagian pertama, sains kepercayaan diri. 55%. Angka ini luar biasa besar loh. Berdasarkan temuan klasik di dunia psikologi sosial, efektivitas komunikasi tatap muka Anda itu 55%-nya ditentukan murni oleh elemen nonverbal. Jadi, mulai dari postur tubuh, ekspresi wajah, sampai kontak mata Anda, itu semua dinilai orang bahkan sebelum ada satu kata pun yang keluar dari mulut Anda. Karakter dan kompetensi Anda langsung dinilai secara instan pada detik itu juga. Terus kenapa sih penilaian instan itu bisa terjadi di dalam diri kita? Jawabannya ada pada apa yang disebut somatopsikik feedback loop atau jalur umpan balik somatopsikis. Sederhananya gini, otak Anda itu kayak detektif yang terus-terusan ngebaca ketegangan otot, postur, dan ritme napas Anda untuk menentukan seberapa aman lingkungan Anda saat ini. Kalau Anda sengaja mengambil postur tubuh yang tegap dan terbuka, otak Anda langsung menerjemahkannya sebagai sinyal kendali diri. Intinya, Anda mengirimkan pesan ke otak Anda sendiri yang bilang, tenang, semuanya aman terkendali. Nah, yang paling mind-blowing adalah pergeseran biokimia yang terjadi di tubuh kita. Riset terkenal dari psikolog Amy Cuddy menunjukkan bahwa kalau Anda melakukan pose kekuatan yang ekspansif, misalnya berdiri tegak dengan tangan di pinggul kayak Superman, selama 2 menit aja, itu udah cukup untuk menciptakan pergeseran hormonal yang bisa diukur langsung di aliran darah Anda. Hormon testosteron, si pemicu keberanian, bakal naik. Sebaliknya, kortisol, si hormon stres dan kecemasan, bakal turun drastis. Penurunan ini langsung meredam gejala fisik kecemasan, jadi nggak ada lagi tuh detak jantung berdebar atau keringat dingin pas Anda lagi gugup. Dan hebatnya lagi, bahasa tubuh Anda nggak cuma ngaruh ke diri sendiri, tapi juga langsung nular ke orang lain lewat yang namanya mirror neuron system atau sistem neuron cermin. Ini adalah sel-sel otak yang secara bawah sadar mendeteksi dan meniru kondisi fisiologis lawan bicara Anda. Jadi kalau Anda memproyeksikan bahasa tubuh yang tenang, neuron cermin orang lain akan menangkap sinyal itu dan otomatis menciptakan perasaan aman serta saling percaya. Sebaliknya, kegelisahan sekecil apapun bakal ditangkap sebagai sinyal ancaman atau bahkan ketidakjujuran. Lanjut ke bagian 2, mari kita lihat gimana sains tadi dibentuk jadi mekanika fisik dalam bahasa tubuh asertif. Anda pasti pernah ngobrol sama orang yang tatapannya tajam banget sampai bikin merinding kan? Nah, biar nggak kayak gitu, kita pakai aturan kontak mata 80-20. Aturan ini luar biasa penting karena memungkinkan Anda membangun koneksi yang kuat tanpa terlihat seperti orang aneh membangun intimidasi. Gunakan 80% waktu untuk menatap mata lawan bicara secara langsung, idealnya ditahan sekitar 3-5 detik, dan 20% sisanya alihkan pandangan secara alami saat Anda sedang merumuskan pikiran. Ingat, kalau Anda terus-terusan menghindari kontak mata, itu sinyal jelas banget kalau Anda merasa insecure. Untuk mekanika fisiknya, coba perhatikan hal-hal detail ini. Jaga jarak kaki sekitar 4 hingga 6 inci, biar beban tubuh Anda terdistribusi rata dan Anda terlihat kokoh. Arahkan bahu lurus menghadap lawan bicara, jangan menyamping karena bahu yang menyamping sering ngasih sinyal bawah sadar kalau Anda pengen buru-buru kabur dari obrolan. Gunakan juga Duchenne Smile, alias senyum tulus yang sampai bikin kerutan di sudut mata Anda. Terakhir, cobain deh gestur hand stipple, yaitu mempertemukan ujung-ujung jari Anda. Taruh gestur ini di depan dada untuk memproyeksikan rasa yakin saat berbicara, atau letakkan di pangkuan untuk nunjukin kalau Anda nyaman saat mendengarkan. Sekarang di bagian 3, regulasi saraf melalui pernapasan. Gimana cara kita mengatur kondisi internal kita saat tekanan makin tinggi? Ada perbedaan yang sangat kontras antara dua cara kita bernapas ini. Pas kita lagi stres, hormon stres itu bikin otot saluran napas menyempit. Jadinya kita melakukan pernapasan toraks, napas pendek, cepat, dan dangkal di dada. Ini justru bikin tubuh makin panik.
Untungnya, tubuh kita punya penangkal alami yang disebut refleks menghela napas atau sighing reflex. Secara mekanis, saat Anda sengaja menghela napas panjang, itu meregangkan kembali kantung alveoli di paru-paru, membanjiri darah dengan oksigen, dan memaksa sistem saraf Anda buat benar-benar rileks seketika. Yuk kita buka kotak perkakas pernapasan kita. Pertama ada box breathing atau pernapasan kotak. Tarik napas 4 detik, tahan 4 detik, hembuskan 4 detik, dan tahan paru-paru dalam keadaan kosong 4 detik. Ini ampuh banget buat mereset ritme sistem saraf dan menghentikan tangan atau kaki yang gemetar. Terus ada teknik 4-7-8. Ini bagus banget buat ngasih asupan oksigen yang maksimal untuk meredakan kepanikan yang tiba-tiba datang. Dan terakhir, pernapasan diafragma. Napas dalam sampai perut mengembang. Ini akan menstimulasi saraf vagus Anda dan langsung menjernihkan pikiran yang lagi ngeblank. Tentu aja, semua ini butuh latihan. Kita masuk ke bagian 4, membangun kebiasaan melalui latihan. Untuk bisa mengubah respons nonverbal ini menjadi otomatis alias masuk ke memori otot, menurut model dari Binus University, Anda bisa ikuti 4 langkah praktis ini. Langkah pertama, pejamkan mata, bayangkan skenarionya, rasakan kecemasannya, lalu atur nafas Anda sampai tenang. Langkah kedua, latih postur dan cara bicara Anda di depan cermin sambil mengucapkan afirmasi positif. Langkah ketiga, ini agak canggung tapi penting, rekam diri Anda. Lewat video, Anda bisa nangkap gerakan-gerakan gelisah yang selama ini nggak Anda sadari. Dan langkah keempat, lakukan simulasi wawancara sama teman, biar sistem saraf Anda terbiasa dengan tekanan sosial di dunia nyata. Biar instrumen fisik Anda tetap prima, luangkan waktu cuma 10-15 menit sehari buat rutinitas ini. 2 menit pertama, fokus ke pernapasan untuk meredakan demam panggung. 3 menit selanjutnya, lakukan latihan pelafalan atau tongue twister buat ngilangin kaku di rahang biar suara Anda lebih jernih. 5 menit berikutnya, coba bercerita singkat untuk melatih kontak mata dan variasi nada suara. Sisanya, 5 menit terakhir, cobalah berpidato secara spontan. Ini sangat membantu melatih kecepatan berpikir dan mencegah tubuh Anda gampang panik saat ditanya hal tak terduga. Nah, di bagian 5, mari kita terapkan semua bekal tadi ke medan perang sesungguhnya, taktik wawancara dan virtual. Untuk pertemuan tatap muka, perhatikan taktik-taktik cerdas ini. Saat di ruang tunggu, coba deh baca buku fisik daripada scroll HP. Ini ngasih kesan kalau Anda adalah sosok intelektual yang tenang. Terus letakkan tas Anda di lantai, jangan di pangku. Kenapa? Biar tangan Anda nggak refleks meremas tas saat lagi gugup. Awali dengan jabatan tangan vertikal yang mantap. Dan di tengah obrolan, kasih anggukan-anggukan kecil. Riset membuktikan kalau micro notes ini nunjukin keterlibatan aktif Anda, bikin Anda terlihat punya otoritas yang tenang tanpa harus memotong omongan lawan bicara. Lalu gimana kalau meetingnya online? Karena banyak isyarat fisik yang terpotong di layar. Ingat aturan emas ini. Pastikan lensa kamera persis sejajar dengan mata atau eye level. Kalau kamera di bawah, Anda bakal kelihatan arogan. Kalau di atas, Anda malah kelihatan submisif. Atur framing kamera dari dada ke atas supaya gestur tangan Anda tetap kelihatan. Usahakan wajah Anda menghadap cahaya alami biar ekspresi terlihat jelas dan jujur. Dan ini yang paling sering salah. Selalu tatap langsung lensa kamera Anda, bukan layar monitor, untuk mensimulasikan kontak mata yang nyata. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, saya mau Anda meresapi prinsip neurologis ini dalam-dalam. Fake it till you become it. Berpura-puralah sampai itu menjadi jati diri Anda. Ingat, ini bukan sekadar kata-kata motivasi murahan loh. Ini benar-benar mekanika sains di dalam tubuh kita. Postur fisik yang sengaja Anda rekayasa, itu pelan-pelan akan mengatur ulang kimiawi otak Anda dan mengubah kondisi mental Anda secara permanen. Mari kita tutup dengan satu kesimpulan yang kuat banget. Meskipun awalnya kita pura-pura percaya diri lewat bahasa tubuh, lama-kelamaan perasaan percaya diri itu akan benar-benar tumbuh. Ingat ya, percaya diri itu adalah keterampilan yang bisa dilatih, bukan sekedar bakat dari lahir. Jadi, tantangan saya buat Anda, di momen penting Anda selanjutnya, apakah Anda bakal ngebiarin rasa takut mengendalikan tubuh Anda, atau Anda yang bakal ambil alih kendalinya? Terapkan trik hari ini, tarik napas yang dalam, berdirilah dengan tegap, dan lihat sendiri gimana dunia merespons Anda. Teruslah berlatih, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.